Shalom, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Betania Brutarigan, Immanuela Grace, Luxman, dan Tesalonika. Kami akan mempresentasikan tentang natur keberdosaan manusia dan juga Yesus sebagai Nabi. Selamat menyaksikan. Kita masuk ke dalam bagian yang pertama, yaitu natur keberdosaan manusia, di mana definisi dosa adalah gambaran ketidaktaatan manusia kepada setiap aturan Kristus. Dalam Perjanjian Baru bahasa Yunani, dosa berarti hamartia, seperti dalam Roma 3 ayat 23, yaitu meleset dari sasaran ataupun penyimpangan dari yang seharusnya, baik itu melalui tindakan dan juga pikiran kita. Dosa bersumber dari hati ataupun kehendak manusia itu sendiri, seperti dalam Amsal 4 ayat 23. Manusia memiliki natur keberdosaan yang pertama. Hal ini dapat dilihat dari 1. Karakter formalnya, 2. Karakter esensial dan materialnya. Secara formal, manusia memang jatuh ke dalam dosa karena melanggar perintah Allah, yaitu memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi, secara esensial dan material, ketika manusia melanggar perintah Allah dengan memakan buah tersebut, sesungguhnya mereka menyatakan bahwa dirinya bertentangan dengan Allah. Mereka menolak otoritas Allah dalam kehidupannya. Akibatnya, intelektual, perasaan, dan kehendak manusia dikuasai oleh dosa dan bahkan menjadi elemen dari dosa itu sendiri, di mana intelektualnya penuh dengan ketidakpercayaan dan kesombongan, perasaannya dipenuhi oleh kepuasan yang tidak kudus, dan kehendaknya ingin menjadi seperti Allah. Nah, dosa itu sangat luas cangkupannya teman-teman. Namun kita dapat memahami beberapa contoh dari dosa tersebut, yaitu pertama, dosa itu kejahatan khusus yang sifatnya mutlak dan jahat. Nah, yang kedua itu adalah dosa melanggar hukum Tuhan dan selalu melibatkan kecemaran serta kesalahan. Dan yang ketiga adalah dosa itu tidak percaya pada Allah, tahu yang baik tetapi melakukan yang sebaliknya, yaitu kejahatan. Allah memandang dosa bukan hanya dari segi kuantitas, tetapi juga dari kualitas. Oleh sebab itu, sebanyak atau sekecil apapun dosa ataupun pelanggaran yang kita buat, kita tetaplah berdosa di mata Allah. Yang perlu kita ingat baik-baik adalah dosa mengakibatkan hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Tidak ada dosa yang kecil ataupun dosa yang besar. Semua dosa sama saja dan upahnya adalah maut. Dosa kekal adalah terus-menerus menganggap bahwa Kristus dan karyanya bukan berasal dari Allah. Setelah adanya pengetahuan akan kebenaran, menganggap kejahatan kebaikan, dan sebaliknya sengaja dan sepenuhnya membenci Kristus. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu Yesus sebagai Nabi. Nabi adalah orang yang ditunjuk atau dipilih untuk menjadi wakil umat Allah di hadapan Allah. Secara lebih khusus, Nabi memiliki peran penting menjadi guru agama atau moral bagi umat Allah yang mengajarkan titah dan menyatakan kehendak Allah. Selanjutnya kita masuk ke dalam bukti Yesus sebagai Nabi, di mana pertama dapat kita lihat sudah dinubuatkan dalam Ulangan 18 ayat 15, kitab yang ditulis oleh Musa yang mengatakan bahwa Nabi yang dibangkitkan oleh Allah dan harus didengarkan oleh bangsa Israel, yang merupakan penggenapan dari Kisah Para Rasul 3 ayat 22 dan juga pasal 23, di mana Yesus mengatakan bahwa dirinya membawa pesan Allah. Selanjutnya yaitu Yesus mengatakan sendiri bahwa dirinya adalah Nabi dalam Lukas 13 ayat 13 tentang nubuat akan kematian di Yerusalem. Dia nabi yang pertama mati, kemudian para nabi-nabi selanjutnya. Yang ketiga yaitu dia menyatakan bahwa dia membawa pesan dari Allah. Dapat kita lihat dalam Yohanes 8 ayat 26. Dan selanjutnya yaitu Yesus sendiri adalah firman Allah dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 2. Fungsi Kristus sebagai nabi sebelum inkarnasi adalah
Yesus menyatakan dirinya dan membawa firman Tuhan dalam wujud teofani, yaitu Yesus belum menyandang nama Yesus dan pribadi kemanusiaannya. Tapi kita harus ingat teman-teman, bahwa Yesus ada dari kekal sampai kekal, karena Yesus menjadi nabi melalui pengajaran para nabi, karena Yesus adalah roh yang mewahyukan. Nah, dalam Amsal 8 tertulis bahwa Ia adalah hikmat. Setelah inkarnasi, ia menjalankan tugas kenabiannya, yaitu ia melakukan mukjizat dan mengajar dari Yudea Samaria sampai ke Nazaret, dan daerah lain juga melalui para rasul. Mengajar bukan hanya melalui komunikasi secara verbal, namun melalui fakta inkarnasi, kematian, penebusan, kebangkitan, dan juga kenaikan. Kristus sebagai nabi terus berfungsi baik sebelum dan sesudah inkarnasi. Fungsi kenabiannya bersifat kekal. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat dipahami bahwa manusia memiliki natur keberdosaan. Natur keberdosaan ini menyebabkan manusia mengalami kematian atau menghadapi maut. Oleh sebab itu, Allah yang Maha Tahu dan Allah yang Maha Kasih telah memberikan kesempatan bagi manusia untuk hidup dan lepas dari cengkraman dosa, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Melalui Tuhan Yesus Kristus, setiap orang dapat diselamatkan, karena Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa jika tidak melaluinya. Hal ini juga dapat kita lebih pahami melalui kenabian Yesus Kristus. Yesus Kristus sebagai nabi, Dia telah ada sebelum inkarnasi dan bahkan sesudah inkarnasi. Oleh sebab itu, kita sebagai orang percaya harus senantiasa percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita bahkan sampai kesudahannya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.